Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وأكثر ما أوتي العباد من خلة الصمت. Paragraf terakhir halaman 24. Halaman 24 paragraf terakhir. Wa aktsaru ma utiyal ibadu min qillati sumti. Kebanyakannya yang terjadi di diri seorang hamba Allah itu adalah qillati sumti. Sedikit berdiam. Maksud sedikit berdiam, banyak pandir di kita. Sedikit berdiam tuh banyak pandir. Nah, maka banyak pandir itu termasuk penyakit muntung, dan itu ada di diri kita. Yang banyak pandir ini ada di diri kita. Kebanyakannya kita tuh kadang merasa bahwa itu penyakit. Asik bakisah rami. Nah, padahal itu sebenarnya termasuk penyakit. Jadi pemandiran kita itu, kalau orang-orang yang paham atau mengerti, ada bepandir kecuali ada manfaat, kecuali yang keluar itu hikmah. Nah tuh yang bagusnya kayak itu. Ada kita ini kan memang katuju bepandir. Ada orang gerundung-gerundung seorangan. Nah ini kebanyakannya yang terjadi di diri hamba, yaitu khillatis sumti, sedikit diam. Karena inya katuju bepandir, lalu katuju mencari kawan. Kan semalam tuh apa tuh takhalut lo, apa penyakit bergaul nih. Nah, cakanya inya kada katuju bepandir kan kada mencari musuh ya, kalau mencari musuh bepandir nih. Karena inya katuju bepandir lalu mencari kawan bepandir, bergaul narannya. Nah, itu. Fa wa taqarrabta ila Allah la sami'ta mukhatabatahu 'ala ad-dawami fi suqika wa baitika. Nah, seandainya taqarrabta ila Allah, seandainya engkau benar-benar beribadah dengan ikhlas, taqarrabta narannya, engkau beribadah dengan ikhlas ilallah, kepada Allah, bujur-bujur beribadah, ikhlas dipasang di hati, ikhlas yang persis sifat 20 tuh. Maka la sami'ta, niscaya engkau akan merasakan seolah-olah engkau mendengar mukhatabatahu, akan balasan dari Allah Ta'ala. Jadi kita beribadah itu model kayak menghadap Tuhan, Allah pun menghadap ke kita. Seolah-olah kita tadi bapak pandiran lawan Tuhan rami. Allah Ta'ala membalas cak aja kita. Bismillahirrahmanirrahim, balas Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, balas Tuhan. Jadi model kayak bapak pandiran lawan Tuhan, asal ikhlas dipasang di hati. Maka la sami'ta mukhatabatahu 'ala ad-dawam. Bahkan yang asalnya dalam taat tadi, dalam sembahyang kita pasang ikhlas, karena rasa bepandiran lawan Tuhan tuh tabawa-bawa pisau kika, walaupun engkau berada di pasar. Yang asalnya dalam sembahyang tuh tabawa-bawa waktu kita dalam keadaan berpindah tempat ke pasar, tetap udah kayak rame lawan Tuhan. Nang kaya model kaya masih dalam sembahyang juga. Nah, wabaitika, ataupun dimanapun kita berdiam, nang kaya lawan Tuhan itu kada sang pisahan. Nah, cuma melatihnya tuh di dalam sembahyang dulu, melatihnya. Nah, adab-adabnya itu ada dalam kitab pelajaran Bidayatul Hidayah, sudah tuh ada adab-adabnya. Adab zahir itu penting benar. Barang siapa kita kada memelihara adab zahir, maka biasanya batiniyah kita pun kada terpelihara juga. Nah, itu adab-adab batiniyahnya atau zahirnya ada dalam kitab Bidayatul Hidayah di awal-awal tuh, yang secara ringkas. Mendetailnya dalam kitab Syiarus Salikin.
di awal-awal juga itu sudah dibacakan ke semalam. Jadi barang siapa kada bisa menjaga adab zahir, ciri bahwa hatinya tadi mahayabang. Nah, itu. Yang zahir aja kada dipelihara, apalagi yang batin kan itu pemahamannya. Walakin man istayqadha syahida. Nah, barang walakin akan tetapi siapakah jasidin man istayqadha, asal ada yaqdzah di hati. Jadi pamulaan itu dulu andak kesadaran di dalam hati. Sadar itu datangnya dipaham. Mengerti dulu. Mengerti itu datangnya dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa? Ilmu sifat 20. Lalu paham. Nah, paham ini bila diandak di hati wayah sembahyang sadar narnya. Atau wayah beli lihat diandak paham kita tadi tuh. Keyakinan kita tadi tuh diandak di hati wayah beli lihat, beli dengar, berasa, berarti sadar narnya. Nah, sadar itu bahasa Arabnya istayqadha. Barang siapa istayqadha, barang siapa menandak paham yang bujur di dalam hati, sadar nih, syahidah, pastinya akan memperoleh musyahadah. Ujung-ujungnya cagar musyahadah. Asal sadar aja melihat aja kena ujung-ujungnya. Arti musyahidah itu melihat apa yang dilihat, kebaikan Allah di mana-mana. Amun kada sadar kayak hendak melihat, sadar aja kada. Jadi orang sadar itu berarti bangun. Orang kada sadar berarti tak guring. Guring, suruh melihat kada maunya. Ini dijanap gambar apa aja tapi orangnya guring, kada melihatnya. Tapi maunya asal bangun aja, tanpa yakin aja melihat, asal bangun. Waman nama dan siapa yang tidur, nah, arti tidur ini kada memasang kesadaran di hati. Nah, kesadaran di hati itu pun kada sama bertingkat tingkat juga. Bagi ringan pahamnya tadi, kan paham ini kada sama. Ada yang mendengar penjelasan itu pahamnya 100%. Ada yang mendengar penjelasan dari guru pahamnya 70%. Ada yang 50%, ada yang kada paham lalu-lalu. Ada juga. Kenapa yo kada paham lalu? Ini awur guring kita terus. Jadi kada tuh-tuknya di rumah guring, di majelis guring juga. Jadi kada mau paham-paham. Tapi untung juga ya kalau dapat juga pahala majelis. Walaupun kada paham. Batang tubuh orang duduk di majelis berberkat. Nah, dicintai oleh Allah walaupun kada paham, tapi mun kawa paham pang. Mun kawa. Maka mencari paham itu kita ada kesungguhan. Bila perlu mata tuh menciling nah. Nang kayak itu ada kita nih aja. Pinanya kayak husu benar padahal lah. Pana ul pana. Tak alam subalah. Jadi bila wayah ujian gagal. Wayah ujian gagal karena kada bujur-bujur paham. Nah, ada datang masalah gagal karena kada bujur-bujur paham. Nah, itu. Waman nama barang siapa tidur, artinya hatinya kada berisi kesadaran. Yang disadarinya itu ya pemahamannya tadi. Pemahaman itu hasil dari tapakur. Apabila bertapakur, tapakur itu waktu kita duduk di hadapan guru kita tuh tapakur yang luar biasa tuh. Mendengar perkataan penjelasan dari guru kita tuh tapakur naranya sudah. Lalu menghasilkan paham. Paham bahwa seorang itu sebenarnya la haula wala quwata. Paham yang seorang itu makhluk. Kada pernah kawa, kada pernah mampu, kada pernah bayasi, paham. Lalu yang ada nih pang hanya kebaikan Allah semata-mata. Sadar narannya, berarti yang ada nih siapa? Kebaikan Allah. Berarti waktu kita lihati kebaikan Allah. Nah, paham narannya. Nah, pemahaman itu diandak di hati wayah sembahyang, sadar narannya. Kesadaran ini makin sadar syahidah, ujung-ujungnya menyaksikan. Nah, itu maksudnya. Kayak pahandak yang sadar mun kada paham. Kayak pahandak paham mun kada belajar. Nah, ada juga nang kayak itu kan. Tetapi asal mau belajar, asal mau sungguh-sungguh, ujar orang Arab manjadda. Nah, apa itu sambungannya? Manjadda, barang siapa bersungguh-sungguh paham mai kaina. Nah, jadi pemahamannya tuh yang kada paham tuh memang kada sungguh-sungguh.
Ada orang tuh yang menyesal bedudi pinnya kada menyesal bedulu ya, kalau menyesalnya bedudi bila sudah ulangan ujian kayak kenaikan kelas tuh kada naik. Hah? Tapi untung dia masih mau sekolah ya Allah. Untung juga benernya kada naik ya, asal mau sekolah masih kada naik. Kenapa? Nya tadi kada jaddanya kada ada. Nya bila menjadda wajada. Cumalah asal kita nih bila menuntut ilmu, asal mau berisi perhatian, perasaan waktu kita hadir di majelis taklim tuh kita tuh nang kaya cangkir kosong, rasa pembungulnya. Nah itu bagus bener tuh perasaan kayak itu. Apalagi dasar bungul badahulu mungkin nyai. Rasa pembungulnya. Ada orang yang memang paham benar. Hanya melihat buah gurunya langsung paham sudah. Saking pemahamannya luar biasa tuh, tapi kada berberkat. Bukti kada berberkat, kada kawa maandak paham tuh ke hati terus-terusan, kada yaghdah aja kita. Akhirnya kada ada hasil musyahadah. Kenapa? Kada berberkat. Kenapa sampai kada berberkat? Karena inya hadir tadi membawa bakul berisi. Nah, parasa sudah bisa, parasa sudah alim, parasa sudah paham, bahkan meremehkan orang yang kada paham. Nah, bila nang kaya ini kita kada dapat keberkahan. Nah, kada dapat keberkahan. Jadi sebab hilang dari sisi adab hati kita itu hilang. Nah, jadi kada boleh kita merasa walaupun sebenarnya kita ini pintar pada guru, kada boleh kita merasa tak pintar kita pada guru. Tak pintar pada kawannya kada boleh. Parasa kita ini pemungulnya. Parasa. Walaupun mau ujian kita ini nomor 1, bahkan nomor 1 plus lagi misal nih. Nah tapi dijaga perasaan hati. Nah jadi kada boleh kita perasaan. Buktinya nak ini nah mendengar pang kayak pegangan penjuru. Wah mau itu tuh bulu batisku aja. Nah ya kalau bulu batisku aja. Orang kayak gini biasa aja kada berberkat. Nah kayak itu aja biasa ya. Kukit gigi aja. Hah, kukit gigi aja pulang. Artinya jangan kita meremehkan. Jangan meremehkan. Orang-orang wali Allah Ta'ala itu kenapa diangkat jadi wali? Karena adabnya luar biasa. Adabnya luar biasa. Nah, sambungannya pulang. Waman nama barang siapa tidur kada yaghdah ada di hatinya lam tasma' uduna qalbihi, tidak pernah mendengar, lam yalid wa lam yulad, tidak pernah beranak, lam tasma' tidak akan pernah telinga hatinya itu mendengar akan kebenaran. Nah bila inya guring kan gitu loh kok. Lam tasma' uduna qalbihi, kedua telinga pendengaran hatinya tadi nih kada pernah mendengar akan kebenaran yang sebenar-benarnya bila inya tadi guring. Padahal mendengar cuma kada mengerti, kada sampai kepada yang dikehendaki. Mendengar suara burung parasanya burung, itu aja. Mendengar suara jangkrik parasanya jangkrik, kada sampai kepada yang dimaksud. Nah itu maksudnya lam tasma' uduna qalbihi walam tashhad basiratuhu, dan mata hatinya pun kada pernah melihat akan sebenar-benar kejadian yang sesungguhnya. Yang dilihatnya hanya sebatas makhluk, kada sampai kepada melihat akan khaliq ya kita. Nah gara-gara apa? Guring. Oh jadi arti guring di sini hati tadi kada berisi yaqdzah, kesadaran. Nah kesadaran itu datang dari tafakur. Nah, tafakur, paham. Oh, ternyata sebenarnya yang kuhadapi ini, yang kutuju ini dalam hidup ini, dalam ibadahku ini yang kutuju sebenarnya hanya Allah. Karena yang kutuju hanya Allah, maka yang kulihati hanya kebaikan sidin. Nah, sadar sudah tuh. Sadar sudah. Mengurang kada sadar pang. Banyak yang ditujunya sesuai apa ujar nafsunya. Imban itu pedang yang dilihatinya pang dirinya, yang dilihatinya kehebatan dirinya, kepandaian dirinya, kepasihan dirinya. Nah kacau sudah kayak itu tuh kacau sudah tuh.
Artinya kada sadar tuh mabuk sudah. Yang dilihatnya kehebatan dirinya. Nah. Walakin al-hijabu murakhan. Nah, tetapi asal mau belajar aja sedin hijab itu tunggal dikitan manipis. Nah, artinya makin sehari, makin seminggu, makin sebulan, makin kita diberi oleh Allah ma'rifat walaupun tunggal dikitan. Ada diberi kesadaran atau diberi musyahadah. Walau annal ibada fatanu, dan seandainya nih hamba fatanu cerdas. Arti cerdas tadi fatanah cerdas. Maka hamba yang cerdas itu lam yuqbilu, tidak pernah menghadapkan hatinya illa melainkan Allah, hanya kepada Allah. Nah, tidak pernah berisi tujuan selain dari hanya mengharap menuju ridha Allah. Itu cerdas sebenarnya. Ya, lain dari ridha Allah, lain tujuan hatinya. Selain dari memandang kebaikan Allah, bukan pandangan hatinya juga. Nah, itu yang cerdas. Jadi yang cerdas itu hanya menuju Allah, hanya melihat kebaikan Allah. Itu orang cerdas. Walam yajlisu, dan tidak pernah mereka itu mau duduk illa baina yadaihi, melainkan di hadapan Allah, di hadrat Allah. Nah, duduk, maksud duduk di sini kada pernah mereka tuh mengerjakan pekerjaan di luar dari pekerjaan yang disuruh oleh Tuhan. Itu duduk naranya. Allah menyuruhkan ini, menyuruh. Nah, berarti bilanya kita menggawi, duduk di baina yadai naranya. Allah menyuruh kita misalnya sembahyang, kita gawi, berarti kita berada di hadapan Allah. Duduk di hadapan Allah. Allah menyuruh kita baca salawat, kita baca salawat, berarti baina yadaihi naranya kita tuh. Dan ini kadang mesti harus sedang di pasahapan, Bang. Apa aja perintah Allah itu kan levelnya 3. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Asal kita menggawi yang mubah, tapi karena disuruh, berarti levelnya duduk baina yadaih ngarannya. Nah. Tapi kalau kita walaupun menggawi yang wajib, tapi kita menggawinya karena disuruh nafsu, ini bukan baina yadaihi. Bukan menghadap Allah, tapi menghadap nafsunya. Nah, jadi orang-orang yang kayak ini, mereka tuh cerdas. Kadang mau menghadap kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya yang dicanggang itu kebaikan Tuhan ya. Dan kadang mau duduk melainkan hanya di hadapan Allah. Maksudnya kadang mau keluar dari aturan Tuhan. Nah, itu. Walam yastabtu ghairahu, mereka pun kada pernah sebenarnya minta fatwa kecuali hanya kepada Allah. Jadi bila ada suatu masalah, mereka tuh Allahumma din mereka. Orang-orang wali itu bila ada masalah Allahumma, ke Allah mereka itu laporannya. Nah, pada dalilnya mereka langsung ke Allah Taala li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi, istabti qalbaka wa in abtauka. Hendaknya engkau bila ada masalah apakah minta fatwa akan hati engkau. Maksud hati di sini maksudnya Allah. Lah. Wa in aftauka, sekalipun makhluk itu memberi fatwa kepada engkau. Jadi ujar saya makhluk nang kayak ini. Inya apa ujar Tuhan dulu? Kada mau langsung mau empati apa ujar makhluk. Ini orang-orang wali ini apa ujar Tuhan dulu? Lampu hijaunya tuh menghadangi Tuhan. Nah, kada mau apa ujar makhluk. Wa in abtauka, sekalipun makhluk memberi fatwa kepada engkau. Li'annal khawatira al-ilahiyata, karena geritik hati yang datang dari Allah, ta'ti minallah, yang datang dari Allah, tapi ini masuk ke dalam hati wali-walinya lah. Orang-orang wali nih, yang orang yang dikasihi Tuhan nih, ada geritik itu minallah, fahya, maka geritik tersebut muwafaqatun, bujur hasilnya. Kada batah salah. Tapi ini geritik yang ada di hati si wali. Karena apa? Karena itu datang dari Allah.
Warubbama, dan ada kalanya akhta'al mubti, orang yang memberi fatwa, makhluk nih memberi fatwa, bisa akhta'a, bisa salah. Kalau si wali tadi datang dari Allah, kada batah salah. Amun si makhluk bang, makhluk berfatwa bisa salah. Wal qalbu, sedangkan hati yang geritiknya datang dari Allah tadi, la yakhti'u, kada mau salah. Nah, ninto. Tetapi ini wahada makhsusun bil qulubi dhahirah. Ini adalah khusus bagi hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu dasarnya dua lah. Bila dua nih kada mau bersih hati. Dua nih dasar benar tuh. Pertama, hidup itu yang kita jalani itu mulai bangun guring sampai guring, apapun yang kita kerjakan, kadada lain yang kita tuju melainkan, kadada yang kita harap melainkan hanya karidaan Allah semata-mata. Karidaan yang lain kada ditujunya. Nah, hanya semata-mata menjalankan, menjunjung, melaksanakan perintah Allah. Itu aja gawiannya. Nya kada mounting apa-apa di dalam hidupnya itu. Nah, kalau kita masih belum berisi dasar hati nang kayak itu, kada mau bersih hati. Kada nafsu becungol, jadi nafsu nyawa cakah hendak ini kah? Kada nafsu. Aku menggawin ini semata-mata menjunjung perintah Tuhanku. Nah, karena becungol pulang nafsu kayak ini kada. Kada ada untingan apa-apa, semata-mata menjalankan perintah Allah. Nah, kalau masih ada untingan ke kanan ke kiri, bahkan surga sekalipun kada mau unting. Nah, tapi ini makam orang yang bersih hati lah. Nah, amun kita masih ada untingan ke kanan ke kiri, nah, kada mau hati itu bujur-bujur bersih. Yang qulubut thahirah tadi nih. Nah, satu dasarnya. Yang kedua, kalau pandangan kita masih berselingkuh, masih ke kanan ke kiri, yang dilihat itu masih banyak. Kadang melihati kemampuan diri, kadang melihati kebisaan makhluk. Nah, masih berselingkuh narnya pandangan tuh. Kada mau juga bersih hati tuh. Jadi yang dipandang tuh hanya satu, apa itu? Kebaikan Allah, anugerah Allah. Kalau masih banyak selingkuhannya, selingkuh ini bahasa ulun aja. Kalau bahasa istilahnya wahdahu la syarikalah tuh belum mantap lagi. Masih Allah Ta'ala tuh disyarikati, masih Allah Ta'ala diduakan dalam pandangan hati kita, kada mau bersih hati. Nah, dasarnya dua ini nah, menhandak hati bersih. Nah, orang yang hati bersih tadi, apa yang menjadi geritik hatinya, ini lebih mengutamakan geritik hatinya daripada fatwa A, fatwa B, fatwa C. Karena ini murni datang dari Allah. Wa innama yustabta alimun wala ilma liman aqala liman ghafala anillahi ta'ala. Nah, ada kalanya orang alim itu diambil fatwanya. Tapi ada kalanya orang alim itu dihukumi kada ada ilmu. Kenapa? Liman ghafala anillahi ta'ala. Orang yang lupa lawan Tuhan. Walaupun alim jasidin tapi lupa lawan Tuhan, dihukumi la ilma, kada bersifat ilmu juga. Nah, karena ilmu itu hakikatnya datang dari Allah. Sedangkan inya lupa lawan Allah, berarti fatwanya itu fatwa hasil dari lupa. Nah, itu adab ulama illah. Nah, adab ulama Allah Ta'ala. Jadi ulama itu jasidin ada ulama-ulama Allah. Orang yang pinandu lawan Tuhan tuh ulama Allah narannya. Orang yang ma'rifat lawan Allah disebut ulama Allah. Nah, mereka itu beradab. Apa adab mereka? Kanu radhiyallahu anhum. Mereka wali-wali Allah adalah la yadkhuluna ay la ya'maluna. Mereka tidak mengerjakan fi syai'in pada satu perkara apapun binupusihim mengandalkan kemampuan mereka. Kada. Jadi mereka bila bagawi, bila beramal, kada pernah mengandalkan kemampuan mereka, kada pernah melihat kebisaan mereka. Labinu posihim, bukan dengan kemampuan diri mereka.
Walakin akan tetapi bila mereka beramal, mereka hanya melihat minallah. Kemampuan ini, amal ini minallah, dijadikan Allah. Arti minallah itu dijadikan Allah. Kadang melihat, kadang merasa mereka itu bahwa amal yang mereka gawe ini dari diri mereka. Nah, walaupun mereka berucap usolli, aku sembahyang, ucapan usolli ini tuh kadang menggugurkan makrifat mereka kepada Allah, karena itu suruhan Allah. Setiap suruhan Allah itu berarti Allah mendukung dengan hidayah, taufik dan inayahnya. Jadi kadang mau melupakan seseorang tadi dari Allah, asal yang digawe ini suruhan Allah. Ba'usalli itu suruhan Allah. Walaupun mereka ba'usalli, tapi mereka tadi berisi ma'rifat. Maka orang yang penandu lawan Allah waktu ba'usalli ada di hatinya malu lawan Tuhan. Supan, malu-malu kucingnya kita. Usalli, aku sembahyang, aku yang kada pernah mampu berlepas dari pertolongan Allah. Nah, sadar bahwanya tuh waktu mengucap akun itu lalu supan, baiknya Allah Ta'ala. Sudah Allah Ta'ala menolongi, disuruh Allah Ta'ala nyawa sambat aja nyawa yang sembahyang. Karena kebaikan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala yang menolongi, Allah Ta'ala yang membalas. Lalu ada malu-malu kucing, arti malu-malu kucing itu supannya tapi akunnya menjembak. Kan malu-malu kucing darahnya ya kalau kita ini supan namun Tuhan, tapi mau Tuhan memberi, mau supan namun Tuhan, tapi mau Tuhan beri pahala, mau supan namun Tuhan karena kada bermodal, tapi mau Tuhan memberi surga, mau Nah, itu malu-malu kucing darahnya. Jadi orang-orang wali Allah itu malu-malu kucing lawan Tuhan. Kucing tuh mun kitanya ada, biar iwak di hadapan kita tuh adanya mun kayak kisah-kisah ada tahu-tahu tuh. Bah kita kada ada jembannya tuh. Nah, jadi orang-orang wali itu nangkai supan mereka lawan Allah Ta'ala. Tuh. Walakin mereka itu bilanya bagawi minallah, amal mereka itu mereka pandang dari Allah, bukan dari diri mereka. Wabillah. Nah, dan mereka itu istiqomah melihat kebaikan Allah di dalam amal mereka. Itu maksud billah naranya. Melihat kebaikan Allah di diri mereka waktu beramal. Pemahaman billah itu bisa juga artinya mengisahkan kisah Allah waktu beramal. Itu billah bisa juga diambil pemahaman kayak itu. Jadi kita ini dijadikan Allah bukan untuk jadinya kita, tapi untuk mengisahkan kisah Tuhan. Nah, misalnya kayak ini contohnya ulun bersedekah misal. Bersedekah ini kan ulun. Ya kalau pelihat pian ulun, tapi bagi ulun yang sadar, ulun menganggap sedekah ulun ini dari Allah. Minallah sudah nih. Kepada siapa? Kepada pian misal. Nah, billahnya ini Bang, artinya yang dari Allah ini mengisahkan kisah Allah. Bahwa Allah Ta'ala tadi sugih, Allah Ta'ala tadi pemurah. Di mana kisahnya kelihatan waktu ulun memberi pian tadi. Nah, itu perasaan ulun. Nah, billah naranya tuh. Itu sadar. Amun kada sadarnya tadi parasa kita ampunnya duit nih tuh. Parasa kita pulang yang menjulung. Ujung-ujungnya ya minta puji kina. Potopang dulu aja. Nah, potopang dulu. Wa innal masafata, dan sesungguhnya kesusahan. Jadilah barakat orang-orang wali itu hidupnya minallah wa billah wa illallah wa alallah. Nah, itu ada tafsir-tafsir sendirilah. Minallah ada tafsirnya, billah ada tafsirnya, ilallah ada tafsirnya, alallah ada tafsirnya. Nah, barakat mereka itu kada pernah keluar dari wilayah pertolongan Allah, kesadaran akan Allah yang hebat di dalam hidup mereka itu. Maka wa innala masafata, maka kesusahan itu ba'udat, jauh. Hati susah, kesusahan di hati mereka itu jauh. Kadada
asal mana bauda tuh jauh, maksudnya kadada bainal auliya'i was sahabah, di kalangan hatinya para wali Allah dan di hatinya para sahabat Nabi. Nah, jadi mereka tuh kada pernah merasa susah sebenarnya, walaupun kita melihat mereka tuh bisa aja garing, bisa inu, bisa kena musibah segala macam, tapi kalau hati mereka kada pernah susah. Kenapa? Karena minallah wabillah, minallah wabillah. Contoh nangka ini nah, ada orang yang misalnya cakap ibarat batabas tuh lah, batabas pahumaan nih, oh kencang. Kalau kita menganggap kita yang menggawi keuyuhan tuh, hingal tuh, uyuh bener kon aja. Paluh, mau diukur paluhnya nih ada tuh setengah drum tuh aja. Nah, dia memandang dirinya, maka bisa timbul uyuh. Kalau orang wali melihat orang begawi, coba kita mau melihat orang begawi uyuh ya. Pian begawi, ulun melihat pian begawi uyuh dulu. Guru mubin nih begawi misalnya, ulun menonton aja. Ayo jalan. Hantak situ. Ulun menonton aja. Sidin yang menabas kah? Ulun menonton, yang menontonnya uyuh lah. Kada uyuh, yang menabas yang uyuh. Menonton kada uyuh. Nah, Allah Ta'ala menyuruh kita menuntun akan kehebatan Allah. Kalau kita piragah kita yang menggawi nih bisa uyuh. Dan pahamnya lah. Nah, ini termasuk makanya orang-orang wali itu bakal ramat sama laman 100 rakaat ya. Mun kita mendagoi rabah 100 rakaat tuh 2 rakaat gin sudah yang jujur unjung dah. Kenapa nya kita kalau orang wali ini tuh menuntun orang yang begawi kada uyuh hai, maka kasihannya lah aja santai aja, kada apa-apa biasa aja sama nang kayak kebakaran rumah santai aja sidin, orang tumbur abut sini santai aja. Kenapa? Rumah orang juga sidin. Nah orang wali kada abut, kenapa rumah orang juga? Ada kita ini kan abut benar nya, kenapa nya merasa pun kita itu bang masalahnya. Abut kehilangan HP kawan. Sidin tertawa kelekek-kelekek. Mau pian aja kada berduka cita aja kada apa-apa, per orang juga sidin hilang. Nah sama nang kayak itu tadi contohnya. Barang siapa rasa memiliki itu kuat, maka kekuatan sedihnya ketika kehilangan kuat juga. Nah, kalau dari awal kita kada pernah merasa kita memiliki, maka seandainya hilang ada masalah. Ini kayak apa? Sandal capal, baluang tipis. Baluang sudah bila dipakai igat batis nah baluang. Tapi naran parasa pun saurang sayang karena merasa untuk banyak kenang-kenangannya diharaguai. Bila siang dipakai, bila malam di andaki kambang lawan kain kuning. Artinya bakar amat nih sandal. Sayang bener orang sandal itu. Banyak kenang-kenangannya pang. Pemberian mantan bahari. Nah, suatu ketika hilang karena sayang benar, maka lukanya itu menganga di hati. Kada yang tegurai, kada luka menganga. Ujar orang hulu sungai wawah lukanya. Wawah lukanya. Sedih benar. Ujung-ujungnya yang bersedih jadi mamanya tuh. Maka pemain itu bisa hilang ingatan tuh bang, gara-gara hilang sandal menyumpah-nyumpah, maka berdua beritakutan dan pulang. Ya Allah ya, maka nyaring barang siapa ya Allah siapapun orangnya yang sudah mengambil sandal ulun ini ya Allah ya, yang sudah mengambil sandal ulun ini nah ulun kadari dunia akhirat. Tapacul lagi palsu sidin nimet kadarilan itu. Jadi malaikat ini aneh orang ini. Nah, kadarilah dunia akhirat. Ulun menyumpah Tuhan mudah-mudahan muntah darah 7 turunan. Jangan ganas bener loh itu. Sacapal aja hilang. Capalnya hanya ada. Sekalinya malingnya ada orang jauh juga. Orang parak mendengar ya sumpah sidin tadi menyesal aku nyamaling mencuntan ini. Berat bener sumpahnya. Paksa dibelikan sidin mendengar sumpah yang beritakutan kayak itu. Nah
Jadi mun handak mati nintung ngalih, mati itu bujur-bujur sakit bener. Sayangi aja dunia ini. Jadi makin sayang kita lawan sesuatu yang akan kita tinggalkan, makin sakit ketika kita meninggalkannya. Maka pasti kita meninggalkan itu. Meninggalkan dunia ini pasti, makanya sebutannya kan meninggal dunia ya. Kalau pasti sudah kada kawakada. Jadi kesulitan, kesusahan, bubuhan wali itu jauh dari semuanya itu. Termasuk para sahabat. Faju'ilat al-karamatu jabran lima fatahum. Nah, maka karamat itu ada di diri para wali sebagai penambal kekurangan mereka. Artinya mereka itu memang lemah, tapi Allah memberi kemuliaan, lalu jadi mampu. Kenapa mereka itu bisa karamat? Min qurbi, min sababiyah lah. Sebab qurbil mutaba'ati tammah. Karena mereka itu sempurna mutaba'ah dengan Rasulullah. Nah, fa inna maka sesungguhnya minan nas ada di kalangan sebahagian manusia man yaqul, orang yang berucap. Apa ucapannya? Innal auliya'a lahumul karamatu. Wali-wali Allah itu berisi karamat. Wa sahabatu, sedangkan sahabat Nabi bang lam yakun lahum dzalik. Mereka jarang ada terdengar berisi karamat. Tapi wali-wali banyak karamatnya, mun kayak harap pada sahabat ya modelnya nih. Lalu ada yang mun kayak memprotes nih orang. Jasidin kada kayak itu, maksudnya tetap ya sahabat ini lebih mulia daripada wali-wali karena sahabat ini sakumpul Nabi. Bal Jasidin bahkan kanat lahumul karamatu, kanat adalah lahum bagi mereka para sahabat Nabi itu karamatul azimatu, ada besi karamat yang paling agung, azimah paling agung. Apa karamat mereka yang paling agung? Bisuhbatihim lahu sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bersahabat dengan Nabi, hari-hari melihat Nabi. Ini karamat yang paling agung. Kalah bubuhan karamat wali-wali, dapatnya karamat sahabat ini karena mereka tadi melihat Nabi, takumpul lawan Nabi hari-hari. Nah, maka ujar Ibnu Athilah, wa ayyu karamatin a'zamu minha. Karamat apa yang lebih besar dari itu? Nah, karamat apa yang lebih besar dari itu? Kita wali, kita bubuhan wali, anggap pipian wali ya, kalau kan mutabah jalur Nabi mengikut, sedangkan orang sahabat ini alam pada mengikut, melihat, bergaul, bukan hanya sekedar mengikut lagi. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman amana ala habibika khair khalqi kullihim ya rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.